Diistilahkan bahwa umat Islam di dalam menggalang kebersamaannya itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara-saudara kan tahu orang main sepak bola itu. Orang main sepak bola, kalau pertandingan belum dimulai sih silakan saja kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Ada sepak bola gotong royong, mundur rame-rame, depan ke depan kumpul melulu mainnya, kalah. Orang main sepak bola itu ya harus ada penyerang tengah, harus ada penjaga gawang, harus ada strikernya, harus ada kiri luarnya, kanan dalamnya yang jadi backnya. Posisi boleh bermacam-macam, tapi yang penting saling ngoper untuk menggolkan gawang lawan. Begitulah umat Islam ini. Boleh ada yang jadi pejabat, boleh ada yang jadi pengusaha, boleh ada yang jadi petani, silakan ada yang jadi seniman, ada yang jadi penyair, ada yang jadi artis sekalipun. Tapi kalau sudah berhasil menguasai bola, jangan lupa operannya. Operan itu yang langka. Kita ini muslim kadang-kadang kalau sudah memegang menguasai bola, kalau belum mau mampus, belum mau ngoper. Nanti kalau sudah nggak punya bola, baru mau ngoper. Kalau sudah dengar-dengar mau dekat pensiun, baru mau jihad, baru mau berjuang, baru mau ngurus pesantren. Tanda tangan sudah tidak laku, memo sudah tidak dihargai, baru mau berjuang. Kemarin kemana mas? Kita tidak pandai memanfaatkan posisi. Dengan kata lain, kalau kembali kepada persoalan kita, konsekuensi kita terhadap agama yang kita anut ini belum ideal. Kita masih lebih sering berislam ini pada saat-saat yang menurut perhitungan kita membawa keuntungan. Tapi kalau diminta berjuang, dituntut berkorban, yang itu pun hakikatnya adalah untuk kepentingan kita juga. Allah tidak pernah menuntut kita untuk jihad bagi kepentingan Allah, itu tidak. Berjuang menegakkan agama Allah, apakah untuk kepentingan Allah? Tidak. Untuk kepentingan kita. Sebab nilai-nilai jihad itu pada akhirnya akan membawa kita kepada satu kebahagiaan. Setidaknya kalau tidak di dunia, tentu di akhirat sebagai syahid. Oleh karena itu, pada bagian akhir ini saya ingin mengajak, marilah kita konsekuen. Sekali kita berkitabkan Al-Quranul Karim, mari dia kita jadikan pedoman. Jangan cuma kita jadikan sebagai penghias dinding, pelengkap rumah, bahwa di rumah kita ada Al-Quran, tapi yang baca kecoa. Habis pada bolong tuh Quran. Yang penting kan punya Quran. Ditaruh di pintu rumah. Biar apa? Biar kuntilanak kagak masuk katanya. Ya apa itu nasib Quran? Cuma kerjanya jaga pintu, ngusir kuntilanak, ngusir memedi. Bagaimana kita hidup menurut tuntunan Al-Quran? Kadang-kadang tidak pernah menjadi masalah bagi kita. Maka bagaimanakah Al-Quran akan mungkin membawa keberkahan dalam hidup kalau ajarannya kita injak-injak dalam keseharian kita. Mewujudkan gaya hidup yang lebih Qur'ani, itulah yang akan kita rintis di dalam kehidupan kita. Bertahap, step by step, menurut kemampuan yang ada pada kita. Jika jalan ini tidak bisa kita selesaikan, percayalah akan ada generasi penerus yang akan melanjutkan usaha dan cita-cita mulia itu. Jadi percaya kepada Taurat, percaya kepada Injil, sekadar percaya Allah dahulunya sudah menurunkan itu. Tapi kita tidak wajib mengamalkannya. Kenapa? Generasi Injil masa berlakunya sudah kedaluarsa. Taurat masa berlakunya sudah kedaluarsa. Injil pernah berlaku untuk orang Nasrani di zaman Nabi Isa. Taurat pernah berlaku untuk orang Yahudi di zaman Nabi Musa. Setelah generasinya berlalu, datang Rasul penutup yang membawa Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran itulah yang berlaku menjadi pedoman sampai hari akhir nanti. Jangan jauh dari Al-Quran, karena apabila ini kita lakukan, maka kita akan kembali kepada satu gaya hidup yang jauh dari tuntunan agama, dan itu artinya kita akan semakin jauh untuk meraih kemenangan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Yang keenam, yang terakhir, orang-orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu wabil akhirati hum yuqinun. Mereka percaya, mereka yakin seyakin-yakinnya akan adanya hari akhir, di mana seseorang akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di dalam hidup ini. Dan tidak ada satu perbuatan yang bagaimana kecilnya sekalipun yang tersembunyi dalam pandangan manusia yang tidak akan dibukakan persoalannya di mahkamah Qadi Rabbul Jalil di akhirat nanti. Itulah sebabnya maka percaya kepada akhirat disebut secara khusus. Padahal di awal tadi sudah dijelaskan yu'minuna bil ghaib, percaya kepada alam gaib, dan alam gaib ini termasuk akhirat. Kenapa pada bagian akhir disebut lagi akhirat? Karena ternyata bahwa kepercayaan kepada adanya akhirat merupakan induk dari kepercayaan terhadap adanya malaikat, setan, jin dan lain sebagainya, dan akan lebih memberikan sugesti dalam kehidupan manusia untuk meluruskan gerak hidupnya. Jikalau satu saat tergerak hati akan berbuat kejahatan, ingin mencuri, sadarlah, awas ada akhirat. Sebab kalau kita cuma teriak awas ada polisi, itu cuma tertunda sementara, begitu polisi meleng, embat. Kalau kita ingin berbuat jahat cuma berteriak awas ada hansip, cuma sementara ketika hansip itu ada. Tapi kalau ceritanya awas ada akhirat, mau menyeleweng awas ada akhirat, mau berjudi awas ada akhirat, mau mencuri awas ada akhirat. Keyakinan yang akan meluruskan gerak hidup manusia sehingga gerak itu jadi lebih terarah dan terkodaran vertikal yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya bisa kita tempuh melalui jalur ibadah formal yang sudah ditentukan Allah, yakni sholat yang 5 waktu. Untuk memperkuat itu ada sholat sunnah, rawatib, nawafil sebagai terminal kontrol cadangan untuk memelihara stabilitas temperatur batin di dalam kita berhubungan dengan zat yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sering bertanya, Pak, itu tetangga saya nggak sholat, duitnya nggak habis-habis, Pak. Nggak sholat tapi mobilnya tambah terus, nggak sholat tapi usahanya makin maju. Tapi di sisi lain ada orang yang rajin sholat, rezekinya butak bener. Anaknya mana kurus, mana korengan. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harus saya katakan bahwa sholat memang bukan untuk cari duit. Sholat adalah sandaran vertikal kita kepada Allah. Sedangkan soal rezeki itu berkaitan dengan sifat Allah maha pengasih dan maha penyayang. Allah maha pengasih, siapapun dikasih kalau mau usaha. Allah maha penyayang, tidak semua orang disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan belum tentu banyak harta itu merupakan nikmat. Mungkin juga istidraj. Artinya istidraj itu dikasih tapi diambulin, kalau bahasa Betawinya itu. Dikasih tapi diambulin, itu bukan merupakan nikmat sesungguhnya, lebih merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama mempunyai sistem sholat, dan kita umat Islam telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajibnya 5 kali dalam sehari semalam mendirikan sholat, dan itu tentu berada dalam jangkauan kemampuan manusia. Pada awalnya barangkali kita memang merasa sholat itu satu kewajiban, tapi semakin kita hayati makna, manfaat dan filsafat yang terkandung di dalam ajaran sholat,
semakin sampai kita kepada keyakinan bahwa sholat adalah keperluan kita. Sehingga pada waktu tertentu dinilai puncaknya, kita tidak lagi akan berkata saya wajib sholat, tapi kita akan berkata saya perlu sholat. Kalau kita sudah merasakan itu adalah keperluan kita, nah di sanalah kita baru akan merasakan ruginya kalau hal itu tidak kita laksanakan. Sepanjang kita masih berkata saya wajib sholat, kita akan lebih merasakan dia sebagai beban ketimbang sebagai keperluan. Yang jelas Allah tidak memerlukan ibadah yang kita laksanakan ini. Dengan kata lain, andai kata satu dunia penuh ini orang tidak ada yang sholat satu pun, Allah tidak akan turun dari jabatan Tuhan. Jangan lalu berpikir kalau kita ngambek se-RW kagak sembahyang Tuhan tekor kali ini ya. Tentu tidak. Itu perlunya kita, bukan perlunya Allah. Dan pada induknya kita akan berkata saya perlu agama. Kalau secara induk kita sudah memerlukan agama, maka konsep-konsep yang ada di dalam ajaran agama itu pun adalah juga merupakan keperluan kita. Baik dia bernama sholat, baik dia bernama puasa, baik dia bernama zakat, baik dia bernama haji, seluruhnya adalah keperluan kita. Dan sesuatu yang kita perlukan apabila tidak kita laksanakan akan melahirkan kerugian di dalam kehidupan. Jangan heran kalau kita membaca riwayat perjalanan hidup para salafus soleh, orang-orang soleh. Ada yang tahajud sampai 100 rakaat, ada yang sholat malam kakinya sampai bengkak. Kita sekalinya bengkak biri-biri. Ada yang sholat membaca surah dalam Al-Quran sampai khotam Quran. Kok mau? Mereka sudah merasakan itu keperluan. Itu saja soalnya. Satu saat pun jikalau kita merasa bahwa itu keperluan saya, kita pun akan melaksanakan seperti itu. Keperluan saya dalam kehidupan. Inilah yang kedua. Yang ketiga, orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka membelanjakan sebagian daripada rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka infakkan di jalan Allah. Ada satu dialog menarik. Satu hari seorang anak muda bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sudah dikenalnya baik. Bertanyalah anak muda ini, "Kek, umur kakek berapa tahun?" 15 tahun, kata si kakek. "Anak kakek berapa orang?" 1. "Harta kakek berapa banyak?" 15 juta. Si anak muda ini bengong. Lalu protes, "Kok kakek bohongin saya?" "Kenapa?" "Saya tahu umur kakek 70 tahun. Kenapa ngaku 15? Saya tahu anak kakek 5. Kenapa bilang 1? Saya tahu kakek miliuner, miliaran uang kakek. Kenapa ngaku cuma 15 juta? Begini, kata si kakek tadi. Benar, umur saya 70 tahun. Tapi dari umur yang 70 tahun itu baru 15 tahun terakhir ini saya merasakan ibadah kepada Allah. Meninggalkan maksiat, jauh dari segala macam munkarat. Maka yang 15 tahun inilah yang benar-benar saya rasakan sebagai umur saya. Benar anak saya 5, tapi yang 4 susah diatur. Cuman 1 rasanya nih yang bakal jadi si buah hati belahan jantung, pelanjut cerita penerus sejarah. Cuma 1 ini yang saya harapkan, yang akan jadi anak soleh, yang akan membuat saya menerima pensiunan pahala. Kalau yang 4 apek dah, nggak ada harapan. Yang 1 nyekek botol melulu. Oh begitu, iya. Lalu kenapa kakek bilang harta kakek cuma 15 juta padahal saya tahu kakek uangnya miliaran, depositonya banyak? Ya karena 15 juta itulah yang saya ingat yang pernah saya belanjakan di jalan Allah.
Saya merasa itulah harta saya yang sebenarnya. Yang miliaran yang saya simpan di bank kelak, kalau satu saat saya mati, akan jadi rebutan di antara anak-anak saya. Iya, kalau anak saya soleh kayak yang satu ini. Kalau yang 4 tadi udah tulen dia bakal berantem, dah berebut tuh. Jadi 15 juta yang saya belanjakan di jalan Allah inilah yang saya merasakan benar-benar harta saya yang sesungguhnya. Dialog ini patut menjadi bahan renungan kita bersama. Diberikan kita umur 40, 50, 60, 70, 80. Berapa tahun dari umur yang diberikan itu yang jalan mulus, yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah. Banyak harta kita simpan di bank, di lemari, di dompet, di tas. Tapi berapa yang sudah kita depositokan di jalan Allah yang akan menemani kita di hari kita kembali nanti. Maka orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka membelanjakan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zahirnya memang kita memberikan kepada orang lain, tapi hakikatnya kita menyimpan untuk diri kita sendiri. Kita memberikan kepada yatim piatu 25.000. Zahirnya kita memberikan si yatim, hakikatnya kan kita cuma nyimpan. Saya berikan, titip kepadamu, ini untuk saya di akhirat. Kau boleh belikan baju, kau boleh belikan untukmu makan, kau boleh bayarkan sekolahmu. Ini untuk saya. Hakikatnya kita nyumbang masjid 1 juta, zahirnya kita berikan kepada panitia masjid, tapi hakikatnya kan cuma titip 1 juta ya untuk saya di alam kubur nanti. Silahkan kau boleh belikan semen, ini uang, belikan besi, belikan pasir. Saya cuma sekedar titip untuk kepentingan saya. Hakikatnya kita cuma sekedar menitip. Sebagaimanapun pada hakikatnya, apapun yang kita miliki dalam kehidupan kan cuma sekedar hak guna pakai, bukan hak milik mutlak. Harta kita, rumah kita, kendaraan kita, kebun kita, pabrik kita, hak guna pakai saja. Hak milik mutlak cuma untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang-orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, allazina yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka yang beriman, mereka yang percaya kepada apa yang telah diturunkan kepadamu Muhammad, ay Al-Quran, yakni Al-Quranul Karim. Setelah percaya kepada yang gaib, mendirikan solat, kemudian menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah, mereka juga lalu percaya kepada yang diturunkan terhadap Nabi, yaitu tidak lain Al-Quranul Karim. Sekali lagi di sini, percaya bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi percaya lalu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Sebab memang Al-Quran itu adalah GBHM, garis-garis besar haluan muslim. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak kita lakukan, bagaimana mestinya kita bertingkah laku dan berbuat, seluruhnya tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Itu sebabnya ketika satu hari Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasul, beliau menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Akhlak daripada Rasulullah tidak lain adalah Al-Quran. Jawaban simpel ini memberikan gambaran bahwa keseluruhan daripada konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu akhlak adalah keseluruhan dari gerak hidup manusia. Sejak ia berpribadi, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, sampai kepada berbangsa dan bernegara, Al-Quran tetap memberikan sentuhan nilainya. Oleh karenanya, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya.
Dan kita yakini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan merupakan produk Nabi Muhammad. Isi dan redaksinya langsung